Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Regina Putri dengan nomor induk mahasiswa 408220029, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Matlaul Anwar, Banten. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang relasi makna. Relasi makna adalah hubungan kemaknaan atau relasi semantik antara sebuah kata atau satuan bahasa lainnya dengan kata atau satuan bahasa lainnya lagi. Hubungan atau relasi kebermaknaan ini berkaitan dengan kesamaan makna atau sinonim, kebalikan makna atau antonim, kegandaan makna atau polisemi dan ambiguitas, ketercakupan makna atau hiponim, kelainan makna atau homonim, dan kelebihan makna atau redundansi. Yang pertama yaitu sinonim. Kita sering mendengar kata sinonim, yaitu yang berarti persamaan. Secara etimologi sendiri, kata sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan shin yang berarti dengan. Maka secara harfiah, kata sinonim berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Secara semantik sendiri, menurut Perhar 1978 mendefinisikan sebagai ungkapan atau bisa berupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Selanjutnya, contoh sinonim. Yang pertama, sinonim antara morfem bebas dengan morfem terikat. Contohnya, minta bantuan dia bersinonim dengan minta bantuannya. Yang kedua, sinonim antara kata dengan kata. Contohnya, buruk bersinonim dengan jelek. Yang ketiga, sinonim antara kata dengan frase. Contohnya, meninggal bersinonim tutup usia. Yang keempat, sinonim antara frase dengan frase. Contohnya, ayah bersinonim orang tua. Dan yang terakhir, sinonim antara kalimat dengan kalimat. Contohnya, adik menendang bola bersinonim bola ditendang adik. Selanjutnya, antonim. Kata antonim berasal dari kata Yunani kuno, yaitu onoma yang artinya nama dan anti yang artinya melawan. Maka secara harfiah, antonim berarti nama lain untuk benda lain pula. Secara semantik, menurut Perhar 1978 mendefinisikan sebagai ungkapan yang biasanya berupa kata, tetapi dapat pula dalam bentuk frase atau kalimat yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Oposisi. Yang pertama, oposisi mutlak atau pertentangan makna secara mutlak, misalnya hidup dan mati. Yang kedua, oposisi kutub. Pertentangan tidak bersifat mutlak melainkan bersifat gradasi, misalnya kaya dan miskin. Yang ketiga, oposisi hubungan atau kata yang beroposisi hubungan yang bersifat saling melengkapi, misalnya menjual dan membeli. Yang keempat, oposisi hierarkial. Memiliki pertentangan hierarki yang bernama satuan ukuran, misalnya kilometer dan sentimeter. Dan yang terakhir, oposisi majemuk di antara dua buah kata, misalnya hidup dan mati. Selanjutnya, homonim. Kata homonim berasal dari bahasa Yunani kuno, onoma yang artinya nama dan hono yang artinya sama. Secara harfiah, homonim dapat diartikan sebagai nama sama untuk benda atau hal lain. Secara semantik, menurut Perhar 1978 memberi definisi homonim sebagai ungkapan berupa kata, frase, atau kalimat yang bentuknya sama dengan ungkapan lain. Juga berupa kata, frase, atau kalimat tetapi maknanya tidak sama. Contoh homonim. Yang pertama, homograf memiliki persamaan tulisan tetapi beda pengucapan. Contohnya mental dengan mental. Mental sendiri yang berarti watak dan juga mental yang berarti terpelenting. Kedua, homopon memiliki persamaan bunyi tetapi beda tulisan. Misalnya sanksi dengan sanksi. Sanksi sendiri memiliki arti ragu dan juga saksi memiliki arti hukuman. Homograf dan juga homopon memiliki persamaan tulisan dan pengucapan tetapi beda makna, misalnya bisa, dapat, dan bisa racun ular. Yang berikutnya, hiponim.
Kata hiponim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu honoma yang berarti nama dan hypo yang berarti di bawah. Jadi secara harfiah berarti nama yang termasuk di bawah nama lain. Secara semantik menurut Verhaar 1978 menyatakan hiponim ialah ungkapan biasanya berupa kata tetapi kiranya dapat juga frase atau kalimat yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna suatu ungkapan lain. Contoh hiponim. Misalnya, kosakata warna itu memiliki unsur di bawahnya atau nama di bawahnya seperti merah, kuning, hijau. Itu termasuk ke dalam nama-nama di bawah warna. Jadi warna itu termasuk ke dalam superordinat, sedangkan merah, kuning, hijau termasuk ke dalam hiponim atau superdinat. Selanjutnya polisemi. Polisemi lazim diartikan sebagai satuan bahasa, terutama kata bisa juga frase yang memiliki makna lebih dari satu. Contoh polisemi, misalnya kata bunga itu bisa menjadi bunga dalam arti ia sedang menanam bunga. Terus yang kedua, Lela menjadi bunga di desa itu. Nah, sama-sama bunga, hurufnya sama, bunyinya sama, tetapi memiliki makna yang berbeda. Di sini Lela menjadi bunga di desa itu karena bunga itu menjadi metafor, bukan lagi menjadi makna denotatif. Selanjutnya ambiguitas atau ketaksaan sering diartikan sebagai kata yang bermakna ganda atau mendua arti. Ambiguitas hampir sama dengan polisemi, hanya saja ambiguitas kegandaan makna dalam ambiguitas berasal dari satuan gramatikal yang lebih besar, yaitu frase atau kalimat. Contoh ambiguitas. Ambiguitas memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkat fonetik, terjadi karena membaurnya bunyi-bunyi bahasa yang dituturkannya. Misalnya, membeli kantin. Itu tingkat fonetiknya masih ambigu. Apakah membeli kantin itu membeli kantin ataukah membeli tin? Apakah tin itu nama seseorang? Kedua, tingkat gramatikal terjadi karena peristiwa pembentukan kata secara gramatikal. Misalnya, orang tua itu bisa saja ambigu jika konteksnya tidak sesuai. Misalnya, orang tua itu ayah ibu kandung, atau bisa saja orang tua itu ialah orang yang lebih berumur. Yang ketiga, tingkat leksikal terjadi karena suatu kata yang memungkinkan lebih dari satu makna. Misalnya, polisemi dan homonimi. Kata ambiguitas seperti bisa itu bisa berarti racun ular, atau bisa itu bisa berarti dapat. Yang terakhir adalah redundansi. Istilah redundansi sering diartikan sebagai berlebih-lebihan, pemakaian unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Contoh redundansi. Kalimat bola ditendang si Udin maknanya tidak akan berubah bila dikatakan bola ditendang oleh si Udin. Pemakaian kata oleh pada kalimat kedua dianggap sebagai sesuatu yang redundansi, yang berlebih-lebihan, yang sebenarnya tidak perlu diucapkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.